Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita memulainya dengan kegiatan berdoa, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kalian pahami. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi minggu lalu tentang integral tak tentu, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari penerapan integral tak tentu. Di antaranya ada menentukan fungsi f(x) jika diketahui f aksen x dan fa, kemudian menentukan persamaan kurva, menentukan kecepatan dan jarak benda, serta penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yaitu menentukan fungsi f(x) jika diketahui f aksen x dan fa. Misalkan turunan pertama dari fungsi f(x) adalah f aksen x, atau di sini bisa kita notasikan si f aksen x-nya itu dengan f kecil x, telah diketahui. Maka fungsi f(x) dapat ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan integral dari f kecil x dx. Nah, ini terkait dengan materi minggu lalu ya. Kemudian, hasil integral tak tentu dari integral f(x) dx memuat konstanta pengintegralan c dengan c sembarang bilangan real. Selanjutnya, jika nilai dari fa diketahui, di mana a adalah konstanta real, konstanta c mempunyai nilai tertentu sehingga rumus fungsi f(x) dapat ditentukan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di contoh 2. Diketahui fungsi f(x) dengan f aksen x sama dengan 4x dikurangi 7 dan f3 sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi f(x). Nah, untuk menentukan rumus fungsi f(x), di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengintegralkan fungsi f aksen x. Ya, jadi Ibu tuliskan di sini f(x) sama dengan integral dari f aksen x dx, di mana f aksen x adalah 4x dikurangi 7. Jadi kita bisa tuliskan integral 4x min 7 dx. Nah, masih ingat ya sifat-sifat atau cara-cara menentukan integral suatu fungsi. Jadi di sini bisa kita integralkan masing-masing, yaitu integral 4x dx dikurangi dengan integral 7 dx. Kemudian integral dari 4x dx, karena ini pangkatnya 1 ya. Oke, bisa kita kerjakan dengan sifat, boleh seperti ini. 4 integral x pangkat 1 dx dikurangi integral dari 7 dx. Nah, kita rubah dulu seperti ini, boleh, baru kita integralkan. Jadi kita punya integral dari x pangkat 1, itu kan 1 per. Kenapa 1? Masih ingat? Karena di depan x pangkat 1 ini ada angka 1, tapi biasanya tidak dituliskan. Kemudian di sini kita bisa tuliskan di penyebutnya, yaitu pangkatnya kita tambahkan dengan 1. Kemudian x pangkatnya kita tambah dengan 1. Dikurangi dengan integral dari 7 dx. Integral dari 7, awalnya 7-nya tidak punya x, jadi ada x-nya. Oke, untuk lebih memahaminya bisa direview ulang materi minggu lalu ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan dengan c, karena ini integral tak tentu. Baik, kemudian di sini kita punya 4, kita bagi dengan 1 tambah 1, 2. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Ini 1. Jadi kita punya 2 per 1 x pangkat 2, atau kita bisa tuliskan 2x pangkat 2. Dikurangi yang belakang tetap ya, 7x, kemudian ditambahkan dengan c.
Oke, kita sudah punya fungsi f besar x-nya ya, atau fungsi fx-nya. Kemudian di soal diketahui bahwa f3 itu nilainya 5. Nah, artinya gini, Ibu tuliskan di sini, f3 sama dengan 5. Tadi kan kita sudah ketemu nih nilai fx-nya, ini fx-nya nih. 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah c. Nah, kalau F3 artinya nanti nilai X-nya kita ganti dengan 3. Ya. Jadi, di sini Ibu tuliskan dulu F3 sama dengan 2 dikali X kuadratnya di sini kita ganti dengan 3 kuadrat. Dikurangi dengan 7 dikali 3 ditambah C. Kemudian ini kita sederhanakan, kita hitung 2 dikali dengan 3 kuadrat. Berarti 2 dikali 9 ya. 18 dikurangi 7 dikali 3, 21 ditambah C. 18 kita kurangi dengan 21, hasilnya adalah negatif 3 ditambah C. Ini nilai F3. Oke. Kemudian tadi kan F3 sama dengan 5, yang ini ya. Lalu F3 di sini sama dengan negatif 3 plus C. Maka bisa kita simpulkan bahwa 5 sama dengan negatif 3 ditambah C. Lalu untuk mendapatkan nilai C, ini boleh dibalik ya. Negatif 3 ditambah C sama dengan 5. Sehingga kita punya nilai C sama dengan kedua ruas kita tambahkan dengan 3 ya. Yang kiri negatif 3 tambah 3 berarti habis. Yang kanan tinggal 5 tambah 3. Sehingga nilai C-nya 8. Baik, ketika nilai C sudah ketemu dan tadi fx-nya kan kita sudah tahu. Ini tadi nilai fx-nya ya. Fx sama dengan 2x kuadrat min 7x ditambah C. Maka bisa kita ganti nilai C yang ada di sini. Ya, sehingga kita punya nilai fx-nya sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah dengan 8. Nah, ini adalah hasil akhir atau fungsi fx yang ditanyakan di soal. Seperti itu ya, Nak. Nah, mungkin step yang Ibu jelaskan di sini agak sedikit berbeda dengan yang ada di modul, namun intinya sama saja, ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu menentukan persamaan kurva. Jika diberikan kurva Y sama dengan Fx, gradien garis singgung kurva di sembarang titik yang terletak pada kurva dinyatakan dengan M sama dengan Y aksen, sama dengan dy per dx, sama dengan dfx per dx, sama dengan f aksen x. Sebaliknya, jika gradien garis singgungnya sudah diketahui, persamaan kurva dapat ditentukan dengan cara berikut. Y sama dengan integral dari f aksen x dx, sama dengan fx ditambah c. Nilai c dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan salah satu titik pada kurva ke dalam persamaan y sama dengan fx ditambah c. Gitu ya. Oke, untuk lebih memahami teori nomor 2 ini, mari kita bahas langsung di contoh 3. Turunan kedua dari suatu persamaan kurva ditentukan oleh y double aksen sama dengan 12x ditambah 10. Kurva tersebut melalui titik negatif 1,7 dan gradien garis singgung di titik tersebut sama dengan 5. Tentukan persamaan kurva tersebut. Baik, untuk mengerjakan soal ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari integral dari y double aksen. Ya, sehingga nanti kalian dapat y aksen. Ya, di mana y double aksen ini kan sama saja f double aksen x. Ya, sama dengan 12x ditambah 10. Jadi bentuk penulisan lainnya seperti itu. Oke, baik. Kita integralkan dulu si f double aksen x dx menjadi f aksen
X plus C. Ya, kita integralkan dulu. F double aksen tadi adalah integral dari 12X ditambah 10 dx. Kemudian ini sama saja kita kerjakan masing-masing, yaitu integral 12X dx ditambah dengan integral 10 dx. Ini ya. Lalu integral dari 12X dx bisa kita tuliskan jadi 12 integral X dx ditambah integral 10 dx. Nah, karena ini tadi X-nya pangkat 1 dan ini jadi ada 1 di depannya ya. Sehingga kita punya hasil integralnya sama dengan 12 dikali dengan 1 per 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1. Ditambah integral dari 10 jadi 10X. Ditambah C. Jadi kita punya di sini 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. Ini 1. 6 per 1 X pangkat 2. Ya, atau bisa kita tuliskan menjadi 6 per 1 itu kan sama aja 6. X pangkat 2. Ditambah yang belakang tetap ya. 10X ditambah C. Nah, ini kita dapatkan F aksen X-nya ya. Kemudian, karena tadi diketahui juga gradien, ya, di mana gradien itu M ya. Baik, tadi kan diketahui di soal bahwa gradiennya sama dengan 5. Maka kita punya di sini M sama dengan 5. Kemudian ada titik yang dilalui kurva yaitu min 1,7. Ini ya. Di mana min 1-nya ini adalah X-nya dan 7 ini adalah Y-nya. Nah, dari ketiga informasi ini kita punya M sama dengan F aksen X. X-nya kita ganti dengan negatif 1 di sini ya. Berarti M sama dengan F aksen negatif 1. Sehingga kita punya tadi kan F aksen X-nya 6X kuadrat tambah 10X tambah C. Ya. Jadi kita punya 6 dikali min 1 kuadrat ditambah 10 dikali min 1 ditambah C. Nah, M-nya kan tadi 5. Ganti M-nya dengan 5 di sini. Jadi kita punya 5 sama dengan 6 kali min 1 kuadrat. Jadi tetap 6. 10 dikali min 1 itu min 10 ditambah C. Jadi 5 sama dengan 6 dikurangi 10 itu min 4. Kita tambah C. Balik ya. Min 4 tambah C sama dengan 5. Sehingga nilai C-nya 5 ditambah 4. Atau 9. Nah, C-nya yang ini tadi kita ganti dengan 9. Jadi kita punya di sini F aksen X-nya sama dengan 6X kuadrat ditambah 10X ditambah 9. Ini F aksen X-nya. Nah, tadi di soal yang ditanyakan adalah persamaan kurva. Berarti kalau persamaan kurva itu yang ditanyakan adalah Fx-nya. Ya. Jadi untuk mencari Fx itu kita dapatkan dari integral F aksen X dx. Berarti di sini kita integralkan 6X kuadrat ditambah 10X ditambah 9 dx. Lalu kita integralkan satu-satu. Integral dari 6X kuadrat dx ditambah integral dari 10X dx ditambah integral dari 9 dx. Lalu ini kita integralkan. Oh, sebelumnya kita ganti dulu bentuknya jadi gini ya. Menggunakan sifat. Kemudian ini 10-nya ditaruh di depan. Yang 9-nya tetap. Ini. Lalu kita integralkan karena ini kan X kuadrat nih depannya ada 1. Ini juga ini ada 1, ini pangkat 1 ya. Jadi kita punya di sini 6 dikali 1 per pangkatnya ditambah 1. X pangkatnya tambah 1. Nah, ini harus sama ya. Ingat-ingat
Kalau beda berarti salah. Itu. Kemudian ditambah dengan 10 dikali 1 per pangkatnya tambah 1, X pangkatnya ditambah 1. Ditambah integral dari 9 dx, 9x. Ya. Ditambah C. Lalu, ini kita coret 6 bagi 3, itu 2, ini 1. 10 kita coret sama 2, jadi 5, ini 1. Jadi kita punya 2 per 1, X pangkat 3 atau 2X pangkat 3, ditambah 5 per 1, X pangkat 2 atau 5X pangkat 2, ditambah 9X, ditambah C. Oke, kita udah ketemu nih fx-nya, ya. Ini fx-nya, 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat tambah 9x tambah c. Tapi c-nya harus kita cari lagi. Caranya sama seperti tadi, karena titik yang dilalui tadi adalah min 1,7, di mana min 1-nya ini tadi x-nya, dan 7-nya ini y-nya. Jadi di sini kita bisa ganti dulu x-nya dengan min 1. Ya. Dimana kita tahu bahwa ini fx ini kan sama aja y ya. Jadi kita bisa buat gini. Fungsinya kita tulis dulu gini. Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 9x ditambah c. Nah, x-nya ganti dengan min 1, y-nya ganti dengan 7. Jadi ini 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 1 kuadrat ditambah 9 kali min 1 ditambah C. Baik, kita hitung. 2 dikali min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu min 1 ya. Nah, min 1 kali 2 berarti min 2. 5 dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1. 5 kali 1 jadinya 5. 9 kali min 1 itu min 9 ditambah C. Kemudian kita hitung lagi. Ini 7 sama dengan min 2 tambah 5 itu 3. 3 kurangi 9 itu min 6 ditambah C. Sehingga kita punya min 6 tambah C sama dengan 7 atau C-nya sama dengan 7 ditambah 6. Yaitu 13. Baik, kemudian karena C-nya udah ketahuan ya. Jadi dari sini tadi kita punya fx-nya, kita ganti C-nya dengan 13. 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 9x ditambah 13. Nah, ini adalah persamaan kurva yang diminta di soal. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu menentukan kecepatan dan jarak benda. Misalkan jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik dinyatakan dengan ST. Kecepatan sesaat benda pada detik ke T dinyatakan dengan VT. Percepatan sesaat benda pada detik ke T dinyatakan dengan AT. Hubungan ketiganya dikaitkan dengan integral sebagai berikut. Jadi kalau diketahui kecepatan, untuk mencari untuk mencari kecepatan itu adalah integral dari percepatan ya, integral dari AT. Sementara untuk mencari jarak adalah integral dari kecepatan atau integral VT terhadap DT ya. Baik, untuk lebih jelas mari kita bahas di contoh 4. Laju benda pada saat T ditentukan oleh persamaan V sama dengan 6T-5. V dalam satuan meter per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T sama dengan 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik asal. Tentukan posisi benda dengan S sebagai fungsi waktu. Nah, karena tadi yang diketahui adalah V-nya ya. Berarti kita mau mencari ST-nya atau jaraknya ya, posisi benda nih. S kita belum tahu fungsinya apa. Nah, kita tahu tadi ya bahwa ST di teori yang di atas tadi sama dengan integral dari VT dt. Nah, ini kan VT-nya nih. VT sama dengan 6T-5.
Nah, di sini kita integralkan. Berarti integral dari 6T min 5 dt. Jadi sama aja integral dari 6T dt dikurangi integral dari 5 dt. Nah, kemudian ini kita integralkan masing-masing. Ini 6 integral T dt dikurangi integral 5 dt. Nah, ini kan sama aja ada satunya ya. Ini 1 dan berpangkat 1. Sehingga integralnya 6 dikali 1 per 1 tambah 1, T pangkat 1 tambah 1, dikurangi dengan integral 5 dt, yaitu 5T, ditambah C. Sehingga di sini kita punya 6 dibagi dengan 1 tambah 1, 6 bagi 2, 3 ya. Ini 1. Jadi 3 per 1 T pangkat 2 atau 3T pangkat 2 dikurangi 5T ditambah C. Ini adalah persamaan jaraknya ya, fungsi jaraknya. ST. Kemudian, karena tadi dia bilang pada saat T sama dengan 4 detik, posisi bendanya itu 35 meter dari titik asal. Nah, sebenarnya yang ditanyakan adalah ST-nya, ini ya. Posisi benda S sebagai fungsi waktu. Nah, artinya yang ditanyakan adalah si ST ini tadi. Tapi karena C-nya belum tahu, kita cari dulu nilai C-nya. Dengan cara ini tadi T-nya 4. Ya. T-nya sama dengan 4. Dan ST-nya atau S4-nya, ya, S4 tuh maksudnya gini, kan tadi pada saat T sama dengan 4, posisinya 35 meter. Jadi S4 sama dengan 35. Nah, jadi kita cari dulu S4 sama dengan, ganti T-nya yang ada di ST ini tadi dengan 4. Jadi 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 5 dikali 4 ditambah C. Ya. Kemudian kita punya S4-nya tadi 35, masukin sini. 3 dikali 4 kuadrat. 3 kali 16, 48 ya, dikurangi dengan 20 ditambah C. 35 sama dengan 48 kurangi 20, yaitu 28 ditambah C. Sehingga nilai C-nya sama dengan 35 dikurangi 28, yaitu 7. Oke, ketemu C-nya 7. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ST-nya sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 7. Nah, ini adalah posisi benda S sebagai fungsi waktu. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke penerapan integral yang terakhir, yang keempat, yaitu penerapan dalam bidang ekonomi. Ya, kita lihat di bagian A, ada fungsi biaya. Biaya merupakan fungsi terhadap kuantitas atau Q. Fungsi biaya total dapat ditentukan jika biaya marginalnya diketahui. Ya. Jadi C ini tadi biaya total ya. Biaya total sama dengan integral dari biaya marginal terhadap Q tadi kuantitas ya. Kemudian yang B ada pendapatan. Fungsi pendapatan merupakan fungsi terhadap kuantitas. Sama ya, tadi juga terhadap kuantitas. Ini juga terhadap Q atau kuantitas. Fungsi pendapatan total dapat ditentukan jika pendapatan marginalnya diketahui. Jadi R ini adalah pendapatan total, yaitu integral dari MR. MR adalah pendapatan marginal. Baik, untuk memahami lebih jelas mengenai penerapan integral dalam bidang ekonomi, kita lihat di contoh 5. Biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh CM. Ini ya. Dan biaya tetapnya K sama dengan min 5, dengan K adalah konstanta integral ya maksudnya ini ya. Tentukan persamaan biaya total. Nah, untuk menentukan persamaan biaya total, tadi kita lihat ya, yang ini ya, C. C sama dengan integral dari CM terhadap DQ atau kuantitasnya. Oke, kita tulis dulu di sini. C sama dengan integral dari CM DQ. Nah, karena di sini dia
konstantanya itu K bukan C ya. Ini sama aja C ya. C-nya min 5 di sini. Jadi nanti tinggal kita ganti saja. Kita integralkan dulu ya ini ya. Berarti C sama dengan integral dari 3Q kuadrat ditambah 6Q dikurangi 5 dq. Atau bisa kita tuliskan integral dari 3Q kuadrat dq ditambah integral dari 6Q dq dikurangi integral 5 dq. Nah, yang pertama dulu kita ganti jadi 3 integral Q kuadrat dq ditambah 6 integral Q dq dikurangi integral 5 dq. Ini sama aja ya, Q-nya ini seperti T, seperti X, sorry. Jadi ini ada 1 di sini, ini 1 pangkat 1. Oke, kita integralkan 3 dikali 1 per 2 ditambah 1, Q pangkat 2 tambah 1 ditambah 6 dikali 1 per 1 tambah 1, Q pangkat 1 tambah 1 dikurangi integral dari 5 dq, karena tadi Q ya ininya, jadi 5Q. Ditambah dengan, karena Q-nya tadi K di sini. Baik, kemudian ini 3, kita bagi dengan 3 habis ya. Ini 1, 6 kita bagi dengan 1 tambah 1, 3, ini 1. Baik, kita sederhanakan, 1 per 1 berarti 1 enggak usah ditulis, jadi Q pangkat 3 saja, ditambah 3 per 1 berarti 3, Q pangkat 2, dikurangi 5Q ditambah K. Nah, karena K-nya tadi min 5, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa C-nya ya sama dengan Q pangkat 3, ya, bergeser dulu, ditambah 3Q kuadrat dikurangi 5Q ditambah dengan min 5. Atau Q pangkat 3 ditambah 3Q kuadrat dikurangi 5Q dikurangi 5. Ini adalah persamaan biaya totalnya. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai mempelajari materi penerapan integral tak tentu yang ada di dalam elektronik modul. Kemudian di bagian bawah setelah contoh ini tadi, contoh 5, itu ada link video dan link evaluasi. Setelah memahami materi ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diwajibkan untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di sini ya, evaluasi 2. Mohon untuk dikerjakan dengan batasan waktu yang telah Ibu tentukan. Kemudian evaluasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian, seberapa jauh pemahaman kalian. Oke, sekian untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau WhatsApp secara pribadi ke Ibu, atau di grup WhatsApp juga boleh. Jangan lupa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat juga untuk orang di sekitar kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semangat dan tetap jaga kesehatan ya semuanya.